Haleluya. Sujud di altarmu, ku temukan kasihkan kemurahanmu. Ya ralabalaba, ya ralabasyataka, ya rarabayabana. Ini waktunya saudara. Ini waktunya kita datang sujud menyembahnya. Nantikan dia saudara. Nantikan dia saudara. Nantikan dia dalam hidupmu. Terima jamahan dan kuasanya. Ya ralabasyataka, ya rarabasyataka, ya ralapataka, ya rarabayasyataka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami mendengarkan firman-Mu. Terimalah seluruh pujian kami dan penyembahan kami Tuhan. Kami mau duduk diam dan mendengarkan Engkau berbicara Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dan kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, tidak ada yang keluar kecuali guru sekolah minggu ya. Baik, semua harus mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Masih bisa berkata haleluya? Masih bisa berkata puji Tuhan? Ya saudara, tidak terasa sepertinya baru kemarin masyarakat merayakan lebaran atau bodo saudara. Tidak terasa ini sudah lebaran lagi, sudah bodo lagi dan beberapa kursi kosong karena sudah ada yang mudik saudara ya. Dan yang pulang mudik juga karena saking sukacitanya mereka juga tidak ke gereja ya karena ingin bersukacita di lebaran ini gitu ya. Banyak hal saudara. Nah saudara, saya percaya di momen lebaran ini saudara akan kita pakai untuk sesuatu yang baik sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya saudara. Biasanya saudara, biasanya di hari lebaran, di hari raya ini saudara, perusahaan-perusahaan banyak mengurangi karyawannya saudara. Ketika orang terima THR, kadang bos itu berkata, nanti barboto ndak usah masuk dulu. Gitu kan, ada yang begitu, ada pengurangan karyawan dan membuat orang menjadi sakit hati gitu ya. Kenapa yang dikurangi saya? Ya karena saya merasa sudah yang terbaik, kenapa bukan dia yang suka menjilat gitu kan. Kenapa mesti dia yang dipertahankan? Kadang-kadang kita suka berkata begitu, berpikir seperti itu. Ya terus orang bekerja sama majikan kadang-kadang lalu berkata, besok setelah hari raya ndak usah sini lagi ya setelah pulang kampung. Berbagai macam hal yang membuat orang hatinya menjadi kecewa, yang membuat orang hatinya menjadi bedegel gitu saudara ya. Dan belum lagi Bapak Ibu mungkin saudara-saudara yang dikasih Tuhan dengan saudara-saudara, dengan sanak saudara mungkin dalam tahun ini ada begitu masalah, cekcok, salah paham yang membuat hati ini terluka. Tapi saudara, momen lebaran ini akan menjadi tempat untuk kita bisa bersilaturahmi dengan mereka dan kita saling manfaatkan untuk kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang punya hati yang besar, kita punya jiwa yang besar, menjadi anak-anak Tuhan yang berjiwa besar, saudara. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di momen ini kesempatan untuk kita menunjukkan bahwa kita menjadi pribadi anak Tuhan yang berjiwa besar. Apa yang dilakukan saudara-saudara kita kalau di lebaran atau di bodo ini? Angger ketemu, lupute ya. Wis pokoknya kenal ora kenal, angger salaman, mesti kalimatnya apa kalau orang desa sini? Lupute ya di ngapura. Nggih mboten? Ya, mesti yang kalau ketemu orang begitu. Itu menunjukkan apa? Ya.
menunjukkan ingin selesai di tahun ini, ingin selesai di bakdo ini, kan begitu. Nah kenapa? Orang menyadari bahwa setahun ini kita tidak luput dari yang namanya persoalan, masalah, bahkan mungkin kita bisa saling menyakiti baik sengaja apa tidak sengaja. Kita anak Tuhan, mari kita menghormati mereka dengan kita mengikuti hari raya mereka, dengan kita ikuti budaya yang sudah baik di Indonesia, di Jawa ini. Kita datang sungkem, kita datang bersilaturahmi kepada orang tua, kepada sanak saudara, kumpul-kumpul dan saling bermaaf-maaf. Ini luar biasa sekali saudara, bagus. Dan kita anak Tuhan menunjukkan punya jiwa yang besar, bahwa kita tidak pernah menaruh dendam dan lain sebagainya. Nah, kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang namanya Abraham. Dia punya jiwa yang besar, dia punya hati yang lapang, dia punya hati yang luas, dia punya hati yang dalam, dia punya hati yang besar. Dan saya ingin kita belajar menjadi pribadi-pribadi, anak-anak Tuhan yang memiliki jiwa yang besar atau berjiwa besar. Ya, berjiwa besar seperti Abraham. Nah, Abraham ini saudara, di Israel, di Timur Tengah sana dikenali oleh 3 agama. Islam mengenal Bapak Abraham dengan kalimat Ibrahim. Orang Yahudi atau agama Yudaisme, mereka berkata Abram atau Abraham. Kita orang Kristen mengenal dia Bapak Abraham, Bapak orang beriman. Dan dia sudah memberikan keteladanan-keteladanan yang sangat luar biasa. Dan pagi hari ini kita akan belajar tentang jiwa besar yang dimiliki oleh Abraham, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan melihat ciri-ciri orang yang punya jiwa yang besar. Ciri-ciri orang yang berjiwa besar. Yang pertama mari kita akan baca dalam Kejadian 13. Kejadian 13 ayatnya yang ke-8. Kejadian 13 ayatnya yang ke-7 dan 8 Bapak Ibu. Ini ciri orang yang punya jiwa besar. Ayat 7 dan 8, mari kita baca bersama-sama. Kalau ada di LCD bisa ditayangkan. Ya, ada di LCD. Mari semuanya kita membaca. Kalau tidak kelihatan di HP saudara bisa lihat di depan. 1, 2, 3. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Peris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bapak Ibu, ayat 7 dan ayat 8 ini menjelaskan bahwa Abraham, ya, ini cirinya orang yang punya jiwa besar. Bahwa Abraham itu orangnya suka berdamai. Katakan berdamai. Ya. Orangnya suka berdamai. Ini Lot ini keponakan yang keterlaluan, saudara ya. Saudara pernah disakiti keponakan? Coba angkat tangan yang pernah disakiti oleh keponakan. Wis ditulung malah mendung, pernah saudara ya? Ya, disakiti keponakan, disakiti putu, disakiti anak, pernah saudara? Ya, disakiti Pak D, disakiti Bude. Abraham ini luar biasa. Lot ini dibawa keluar setelah orang tuanya meninggal, diopeni sama Abraham. Ya, sama-sama mengembalakan kambing domba, dan Abraham selalu bersaudara dengan Lot. Tapi apa akibatnya saudara, kita lihat mereka bertengkar saudara. Dan ini para gembala-gembalanya Lot dan gembala Abraham bertengkar. Karena kalau kita baca ayat yang ini katakan daerahnya sempit. Rumput yang hijau itu sempit. Harta mereka cukup banyak. Nah, harta benda zaman dulu ya, dalam konteks ini bukan emas, tapi harta yang paling berharga buat mereka pada saat itu adalah kambing dan domba. Jadi harta mereka sangat banyak, artinya kambing domba mereka sangat banyak,
Sehingga rebutan suket ijo, saudara. Dan mereka bertengkar antara gembala Lot dan gembala Abraham bertengkar. Sudah begitu, kalau biasanya kalau ada di dalam pekerjaan itu kan biasanya ada karyawan yang suka doyan omongan, wadul, golek rai kan gitu saudara ya. Ya mungkin ada yang golek rai, Lot ini gembalanya Abraham begini. Sama juga yang gembala-gembalanya Abraham ya. Oh, Bapak Abraham ini gembalanya Lot begini. Dan akhirnya mereka bertengkar. Nah, apa yang dilakukan oleh Abraham, saudara? Abraham berkata di dalam ayat itu berkatakan, ayat 8, saudara ya. Dikatakan bagaimana di ayat 8 itu, maka berkatalah Abraham kepada Lot, jangan kiranya ada apa, saudara? Perkelahian di antara gembalaku, antara aku dan kamu, antara gembalaku dan gembalamu. Ini membuktikan bahwa Abraham dia tidak mau pertengkaran. Abraham mau namanya suka berdamai. Masalah kecil, Abraham mencoba begitu. Masalah kecil tidak dibesar-besarin. Tapi Abraham mencoba masalah yang besar dikecilin. Masalah yang kecil ditiadakan. Amin Bapak Ibu. Orang yang punya jiwa besar, orangnya suka berdamai. Nah, Abraham tidak hanya suka berdamai, arti di dalam suka berdamai, Abraham tidak mau ribut. Tidak mau ada keributan. Abraham tidak mau saling menyalahkan. Tapi Abraham justru dia mencari solusi. Coba kalau baca ayat seterusnya itu. Akhirnya Abraham berkata apa? Kalau begitu baiklah. Engkau boleh pergi dan memilih tempat. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke kiri, aku ke... Abraham ini luar biasa. Dia tidak mau bertengkar, tapi dia mau solusi, jalan keluar. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Orang kalau ada masalah, kecil malah dibesar-besarin, meledak. Bukan malah ditiup atau dikurangi dan dicarikan jalan keluar. Tapi orang secara umum kalau ada persoalan yang dicari apa? Kambing hitam, kambing putih, kambing apa? Yang dicari adalah sopo sing salah. Tapi Abraham tahu ada pertengkaran, tahu ada perkelahian. Tapi Abraham dia lebih baik mencari solusi. Itu orang yang berjiwa besar Bapak Ibu. Semoga saja Bodo ini menjadi tempat kita. Untuk kita menjadi orang yang membawa damai. Buat mereka semua. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, apa yang dikatakan Ibrani saudara. Ibrani 12:14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ibrani 12:14 bagian A itu. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ini firman Tuhan. Kita meneladani Bapak Abraham, tapi perintah untuk kita juga bahwa berusahalah. Berusaha itu kan angel saudara ya, enggak ujuk-ujuk. Tapi kita berusaha untuk kita bisa berdamai dengan orang lain. Yang selama tahun ini bermusuhan, hari ini kita berdamai. Kalau hari ini ada yang kepahitan dengan gembala, hari ini yuk kita berdamai, amin. Kalau ada yang kepahitan antara jemaat dan jemaat, ayo kita berdamai dan cari solusinya. Roma 12 ayat 17, 18. Ayat 17 nanti saya akan jelaskan, tapi saya baca dulu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Orang yang damai hatinya, dia akan memiliki apa? Kesejahteraan, ketenangan. Mau hidup berdamai Bapak Ibu?
teladani Abraham. Ya, ponakannya ini kurang ajar, tapi Abraham tetap mau berdamai. Jangan bertengkar, ya jangan. Ayo cari solusinya. Dan akhirnya solusi didapatkan oleh Abraham dan Lut. Khotbah Yesus di bukit berkata apa? Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Haleluya. Sederhana saja, pagi hari ini enggak panjang-panjang khotbah saya. Mau berdamai saudara? Mau hidup berusaha untuk damai dengan semua orang? Siapapun mereka yang sudah menyakiti kita. Ya kadang orang, kemarin kesaksiannya anak Tuhan itu ya, kalau lihat pas pernah disakiti terus lihat orang kan terus minggok saudara ya. Pas-pasan segera cari jalan tikus saudara, ya kan? Wah, gitu saudara ya. Supaya apa saudara? Ora apa? Ora peduk. Itu. Di sini enggak ada, di sini tidak ada. Tapi saya lihat di gereja lain dulu saudara. Kalau datang gitu, dia datang. Wongnya teko ora? Wongnya teko dhek mulih saudara. Gitu. Begitu gantian, dhek teko gasik, sing mung suwe teko keri, wongnya teko ora? Ora. Pendeta khotbah harus berdamai, harus bisa menerima apa adanya orang lain. Akhirnya dia dua-duanya datang, tapi satu di sini, satu di sana. Gitu. Cepet-cepetan pulang saudara ya. Haleluya, itu yang terjadi. Tapi di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Di sini saya percaya orangnya suka berdamai. Haleluya. Mau berdamai saudara? Ya haleluya. Nah mari kita lihat berikutnya Bapak Ibu Saudara. Ayatnya banyak sebenarnya ya, tapi karena ini waktunya mengejar terus. Kita lihat yang kedua Bapak Ibu. Kalau tadi yang pertama bahwa Abraham itu punya, dia memiliki jiwa besar. Nah orang ciri-ciri yang punya jiwa besar adalah orang yang suka berdamai dan condong mencari solusi daripada mencari siapa yang salah. Masalah besar dikecilin, masalah kecil ditiadakan. Nah sekarang yang kedua. Mari kita baca ayat 13, di pasal 13 itu ayat 9 sekarang kita baca. Ayat 9 berkata begini sampai ayat 10. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Wah ini keren sekali saudara. Lot memilih lembah Yordan yang dipandangnya seperti taman Tuhan. Berarti yang dipilih Lot adalah tempat yang hijau, yang subur, yang banyak airnya, banyak rumputnya. Sampai ke source hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Bapak Ibu yang kedua, orang yang punya jiwa besar, ciri-cirinya yang pertama suka berdamai, yang kedua adalah suka mengalah. Katakan mengalah. Bahasa Jawa ini apa? Ngalah. Apakah ngalah berarti kalah? Tidak, belum tentu. Mengalah bukan berarti kalah. Ya sudah kalau memang begitu. Ya sudah kalau memang begitu. Itu bahasa orang kalau mengalah itu didengar enak saudara. Ya, berdebat. Ya sudahlah kalau maunya begitu. Enak sekali didengar dan akhirnya suasananya jadi damai. Nah, Abraham untuk mewujudkan perdamaian itu, dia rela mengalah. Yang bawa Lot keluar dari Mesir itu siapa? Abraham. Yang rawat Lot, mendidik dia jadi pengusaha kambing yang luar biasa itu siapa? Abraham. Seharusnya kalau bijaksana ya, ketika disuruh milih, ya sudah.
separuh yang ijo-ijo kamu juga ada, aku juga ada. Yuk sama-sama, dinikmati sama-sama. Wong saudara kok saudara. Tapi ini ponakannya ini memang kurang ajar saudara Lut ini ya. Jadi Bapak Ibu, orang yang punya jiwa besar, dia suka berdamai. Dan untuk mewujudkan perdamaian itu dia mau mengalah Bapak Ibu. Mengalah bukan kalah, menurut Alkitab. Mengalah itu sebenarnya kita sedang mengizinkan Tuhan untuk adil kepada kita. Mengalah bukan berarti kalah, tetapi kita sedang memberi kesempatan kepada Tuhan untuk jadi hakim yang adil atas hidup kita. Nah saudara perhatikan, ketika Abraham mengalah, apa yang Tuhan katakan? Di pasal 13 ayat 14-15 itu, coba di ayat 14-15 Mas Bagas. Ya dari Injil, dari kitab Kejadian 13 tadi. 14-15. Nah setelah Lut disuruh memilih, akhirnya Lut memilih tempat yang terbaik ya. Ayat 14, setelah Lut berpisah daripada Abraham, perhatikan, setelah berpisah ya, mereka dan gembalanya pergi, dan Abraham tinggal di padang yang gersang, Abraham tinggal di padang yang tandus, yang tidak rumputnya enggak banyak, tapi Abraham tidak sedih, karena Tuhan berbicara begini. Ayat 14 itu ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Katakan amin. Ketika Abraham ditinggal Lot, dia disisakan tanah yang gersang, yang gundul, yang ya mungkin tanamannya enggak banyak. Sementara dombanya banyak. Tapi lihat, Tuhan berfirman, lihatlah sekeliling. Abraham melihat begini. Abraham melihat begini. Abraham melihat begini. Abraham melihat begini. Berkata sekeliling berarti dia melihat sekeliling itu. Tuhan berkata apa? Itu semua akan menjadi apa? Milikmu. Itu semua akan aku berikan kepadamu untuk selama-lamanya. Jadi tidak hanya diberi yang disisakan Lot, tapi semua bahkan yang dimiliki Lot itu akan menjadi milik Abraham. Kita lihat ya, ini ceritanya bagus sekali saudara. Jadi Bapak Ibu, yang kedua, kadang-kadang demi perdamaian kita rela mengalah, dan orang yang mengalah akan jadi berkah. Coba katakan, mengalah jadi berkah. Mengalah akan jadi. Nah, tapi kalau saudara tidak mengalah akan jadi masalah. Wis dihapusi yuk ngalah ya. Wis ngalah wae pokoknya ya. Dihapusi ya itu kan. Biasanya orang buta kan gampang dihapusi kuwi. Milih sing ijo duitnya akeh. Sing dikei sing abang saudara. Ora perlu kok mengalah kan gitu ya saudara ya. Nah saudara yuk kita belajar mengalah demi terwujudnya perdamaian saudara. Ya mengalah itu apa? Indah. Mengalah itu indah. Nah Bapak Ibu yang ketiga, yang terakhir. Mari kita lihat. Tadi yang pertama suka berdamai. Yang kedua mengalah, sekarang yang ketiga, yang terakhir. Apa yang dilakukan Abraham sebagai orang yang punya jiwa besar. Kita lihat di pasal berikutnya, di pasal 14, coba lihat. Di pasal 14, tadi di pasal 13, coba kita lompat satu pasal, yaitu pasal 14. Pasal berikutnya di ayatnya yang ke-14 Bapak Ibu. Ayat 12 dan ayat 14 saya akan bacakan. Di pasal 14 itu, ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh-musuhnya sampai Dan.
Dan pada waktu malam, berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk membawa musuh mereka, mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Kalau kita baca dari ayat 12, 13. Lut tinggal di mana yang dipilih oleh Lut? Di dekat Yordan. Dan di sana kan dekat Sodom dan di situ banyak orang jahat. Nah akhirnya harta kekayaan Lut ini dijarah, dirampok, bahkan beberapa gembalanya dibunuh. Itu yang dipilih. Makanya saudara kalau jangan lihat dengan mata kepala jasmani. Kadang melihat sesuatu itu harus dilihat dengan apa? Kalau bahasa Jawa lihat nganggo permono jati itu ya. Tidak hanya lihat dengan kasat mata tapi lihat. Ketika Lut memilih ke situ, memang rumputnya banyak, dombanya jadi gemuk-gemuk, dombanya semakin banyak. Tapi di pasal 14 itu berkata, dombanya dijarah, dirampok, dan banyak gembalanya yang dibunuh. Dan akhirnya adalah satu anak buah dari Lut itu lari kepada Abraham memberitahu bahwa saudaranya, kalau kita bicara berarti Lut, bahwa saudaranya adalah Lut itu sedang mengalami masalah. Apa yang dilakukan Abraham? Kalau kita mungkin saya, enggak usah saudara, saya aja. Mungkin kalau lihat musuh saya yang menyakiti saya hancur, saya akan berkata, wah pinter Bu Rohmah. Kita akan berkata apa? Syukur. Dais, kalau Bang Temanggung ngomong, dais tahu. Dais, syukur. Nyukur ke, coba saudara itu otomatis. Coba ya, saya kalau ini ada saksinya Mas Riki itu dulu ya. Waktu pertemuan hamba Tuhan itu, ada hamba Tuhan yang mau parkir tapi bingung karena kebablasan gitu. Itu tiba-tiba dari belakang ada motor. Dibayar saudara. Wung, 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 wung gitu. Jadi seperti nantang gitu sama yang itu. Hamba Tuhan yang nyupir itu tenang aja. Saya yang marah saudara. Saya marahnya begini. Kurang ajar, tiba nabrak wong syukur. Gitu saudara ya. Wah ini enggak baik saudara, jangan dicontoh saudara ya. Nah saudara, kalau kita yang alami ya, kadang-kadang orang yang nyakiti kita itu jatuh, kita nyukur ke, ya, syukur. Orang jaluk ngapura karo aku kok, syukur, gitu ya. Apalagi jatuh miskin, syukur. Mbiyen kualat karo aku, nyukur ke. Tapi Abraham tidak. Melihat saudaranya jatuh, Abraham mengutus orang-orangnya yang ahli, orang-orangnya yang pintar. Diutus untuk menolong dan mengejar musuh sampai ke Damsyik. Ini yang dilakukan Abraham. Apa artinya? Orang yang punya jiwa besar, dia selain suka berdamai, selain dia apa tadi yang kedua tadi? Lupa malah saya. Mengalah. Dan yang ketiga ini, Abraham tidak dendam, tapi justru dia menolong. Orang yang punya jiwa besar, dia tidak memiliki dendam, tapi dia suka menolong. Haleluya. Tadi yang kita baca di Roma tadi dikatakan apa? Tidak boleh membalas kejahatan dengan apa? Kejahatan. Coba kita lihat nasihat-nasihat Tuhan itu ya. Matius 5 ya, kita lihat. Ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan apa saudara? Siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi yang kirimu. Ini ajaran Yesus. Ditegaskan sama Roma tadi. Ya. Kalau orang berbuat jahat kepada kita, balaslah dengan kebaikan. Mungkin ada orang yang selama tahun ini menyakiti saudara.
kirim seseorang bawa parcel. Selamat Hari Raya dari anak Tuhan. Wah, saya percaya kok. Hatinya pasti dijamah Tuhan. Dan akhirnya perdamaian terjadi. Ada di sini yang disakiti karyawanmu, ada yang disakiti majikanmu, atasanmu. Berikan terbaik buat dia. Ya, berikan yang terbaik. Ada seorang pegawai ledeng yang orang Kristen, tetapi dia kasar dan jahat sekali, saudara. Istrinya kalau mau ke gereja itu diomelin, saudara. Dimarahin terus gitu ya. Dimarahin, gak usah ke gereja, streaming saja bisa kok, gak usah gitu. Wes, manut bojone ya itu, saudara ya. Agak streaming, kayak nonton sediluk gitu, saudara ya. Gawe sarapan gini. Kok sik pagi streaming, engko iso ono jam piro ono streaming meneh. Saudara, ditinggal streamingnya, dia harus buatin makan suaminya, saudara ya. Wes pokoknya ini terus lah, pulang kerja, gawe teh, rodok pahit sithik, diseneni. Menikah tahun-tahunan, gawe teh ora jegos, ora bisa. Wah gitu. Isik sepet, gitu saudara ya. Padahal orang kalau teh sebenarnya suka yang sepet ya, tapi dia nggak suka sepet ternyata, saudara. Nanti dibikin yang manis, marah lagi. Kowe ki mbek mateni bojomu, ben kelok gula. Ngewedang manis ora karuan, salah meneh saudara ya. Nah saudara, tapi ibu ini tetap baik gitu ya. Nah satu ketika si tukang ledeng ini pergi, dia mabuk-mabukan dengan teman-temannya, dia pulang. Si pemabuk, si orang ini, si tukang ledeng ini berpikir gini, waduh ini istriku pasti marah besar karena saya sudah mabuk berat gitu ya. Pasti pintunya sudah dikunci. Wah dia gedok-gedok gini, dia buka ternyata dikunci, tidak dikunci. Dia masuk, istrinya sedang menunggu di situ. Oh bapak ingin apa? Aduh mabuk lagi. Sama istrinya ini dimandiin, dianduin, ya saudara ya, dipakein pakaian, ditidurin. Istrinya bangun pagi saudara ya, dimasakin yang enak-enak. Padahal biasanya enggak enak loh, ini dimasakin yang enak-enak. Wes pokoknya yang enak. Suaminya pikir, kok biasanya saya tuh cerewet dan saya ini biar saya marah. Ini kok saya nggak bisa marah. Karena apa? Karena istrinya terus baik kepada dia. Terus baik kepada dia. Dan terus berikutnya, hari berikutnya, biar dimarah, biar apa, dia tetap baik, tetap baik, tetap baik. Ketika ditanya sama suaminya, kenapa kamu baik sama saya? Dia bilang gitu. Karena Yesus sudah baik sama saya. Yesus sudah mengampuni dosa saya. Yesus sudah menebus dosa saya. Masa kamu yang suamiku, masa saya tidak mengampuni? Apapun yang terjadi, sejahat apapun, kamu tetap suami saya. Dia berdoa, dia ini mau, Pak, tak doakan, didoakan. Bapak ini nangis. Dia berkata, Bu, sesuk banget ning gereja ya. Ya saudara ya, haleluya. Dan akhirnya dia ke gereja. Haleluya. Coba ditengok, mungkin sekarang ada di sini. Coba ditengok, mungkin sekarang ada di sini. Tidak ada ya? Berarti bukan jemaat sini saudara. Haleluya. Nah saudara, kebaikan itu akan bisa mengubah seseorang. Berdamai dengan istri, berdamai dengan suami. Itu akan bisa mengubah sesuatunya jadi baik. Jadi Bapak Ibu, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Abraham punya jiwa besar. Walaupun Lot sudah menyakiti, tapi Abraham tetap menolong Lot untuk supaya Lot tertolong, saudara. Coba lihat Yesus, belajar dari Yesus. Siapa yang memotong orang-orang yang mau menangkap? Siapa? Petrus ya. Ketika ada di Taman Getsemani, Yesus mau ditangkap. Petrus seolah-olah membela Yesus. Lalu dipotonglah telinga daripada tentara itu. Dipotong, jatuh potongan telinganya itu. Apa yang Yesus katakan, saudara? Ya. Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, sudahlah itu, sudah. Aku mau kamu tidak usah marah, sudah, gitu saudara ya. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya.
Yesus ngambil potongan telinga itu, dia pasang lagi saudara ya, dan disembuhkan lagi. Sudah jangan. Coba saudara, nek orang biasa, Yesus syukur kono potol telinganya, kan begitu saudara. Tapi dia tidak, dia ambil telinganya, dia pasang lagi. Haleluya, haleluya. Ya walaupun saya tidak pernah menyalahkan burung saya, yang sudah nyopotin gigi saya 3 saudara ya. Saya tetap merasa, sudahlah nggak apa-apa lah. Untuk ompong gara-gara burung, saya tidak pernah nyalain burung saudara. Tidak pernah saudara ya, biarlah ompong. Dan inilah keindahan saya saudara ya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, yuk. Kita mau menolong orang yang mungkin sudah menyakiti kita. Karena itu akan membawa pertobatan buat mereka. Satu ayat lagi saudara. Ya, nasihat Amsal berkata begini. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Perhatikan. Tak tegaskan lagi, ojo do seneng nek musuh kita jatuh, jangan seneng. Alkitab itu melarang nggak boleh. Jangan seneng, jangan bersuka cita. Wah musuhku jatuh, oh lawan bisiku jatuh. Jangan. Lihat dikatakan ya, jangan bersuka cita kalau musuh jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Jangan, kalimat jangan berarti ini penting. Tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Hari raya, besok saudara yang mau ketemu dengan orang tua, saudara sungkem, peluk orang tuamu, ya, berdamailah dengan orang tua kita, berikan sesuatu yang dia senang, walaupun mungkin udah menyakiti kita. Hai orang tua, peluk anakmu di bulan ini, di hari-hari ini. Kasih anak kita yang mungkin kita sering marahin anak-anak kita. Ya, anak-anak peluk bapakmu, ibumu yang selama setahun ini maki-maki kamu. Ya, berikan sesuatu yang terbaik. Biar damai itu ada. Dan solusi itu ditemukan. Dan kita mengalami pertolongan dari Tuhan. Mau seperti Abraham? Abraham diberkati. Karena Abraham mau berdamai, dia mengalah dan tetap menolong orang yang menyakitinya. Haleluya, haleluya saudara. Tundukkan kepala kita. Biar di momen bodoh ini saudara pulang ke kampung saudara, datang ke saudara, jadikan tempat untuk kita menunjukkan kasih Kristus kepada mereka. Kalau Yesus Raja Damai, kita pun bisa membawa damai. Yesus penuh dengan pengampunan, kita pun harus bisa mengampuni. Yesus penuh dengan kasih, kita pun harus mengasihi. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Mengasihi lebih sungguh. Oh, mengasihi lebih sungguh. Katakan Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadamu, mengasihi